Ini pertanyaan tentang berapa banyak orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan motifnya apa. Tentang jumlah mereka, untuk ukuran waktu itu, walaupun jumlahnya tidak banyak, ukuran waktu itu relatif banyak. Ya, dari literatur yang saya baca sementara kurang dari 100 di awal-awal, kurang dari 100. Tapi nanti di Haji Wada lebih dari 100.000, lebih dari 100.000 yang ikut haji bersama Nabi. Ya, gitu. Kemudian apa motivasinya? Motivasinya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah. Terus ulaika humus shadiqun. Itu motivasinya. Mereka terusir dari kampung halamannya, dari harta bendanya, karena mencari keridhaan Allah, untuk membela Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang shadiq, jujur. Nah, jadi bukan karena tidak ada penghasilan di kampung halaman kemudian pindah supaya di tempat yang baru itu ada penghasilan. Justru sebaliknya, di kampung halaman di situ ada ladangnya, ada kebunnya, ada penghasilannya. Menuju ke tempat baru yang nggak tahu nanti penghasilannya macam apa. Tapi Allah berikan jalan keluar. Gitu. Hijrah secara bahasa artinya pindah, meninggalkan tempat. Hajara itu meninggalkan atau mendiamkan, meninggalkan tempat ke tempat yang baru. Itu disebut hijrah secara bahasa. Makanya di kota-kota itu banyak komplek-komplek masjidnya namanya apa? Al-Muhajirin. Itu banyak sekali. Karena mereka rata-rata pendatang, ya. Masjid Al-Muhajirin banyak banget gitu. Coba aja googling gitu, Masjid Al-Muhajirin, nanti muncul di banyak tempat itu. Ya. Itu yang pertama. Masjid tentang pengertian hijrah secara bahasa. Kemudian ada pengertian hijrah secara spesifik tadi, dari Mekah ke Madinah. Ada pengertian hijrah secara nilai. Itu juga disebutkan oleh Nabi. Hijrah secara nilai. Apa itu hijrah secara nilai? Rasul bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dalam riwayat lain, wal muhajiru man hajara al khataya wad dunub. Muhajir itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Riwayat lain mengatakan muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Jadi kalau orang berpindah dari maksiat menuju taat, oh sudah hijrah, betul, secara nilai. Oh tadinya dia musyrik, dia non-muslim menjadi muslim, dia sudah hijrah, betul, hijrah secara nilai. Dan hijrah macam ini peluang bagi semua orang sampai akhir zaman. Yang tidak ada itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak ada lagi. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah setelah penaklukan Mekah. Karena apa? Mekah sudah masuk ke dalam wilayah kekuasaan negara Madinah pada waktu itu. Jadi di masa Nabi, negara Madinah itu sudah berkembang sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, sampai ke Bahrain, sampai ke Oman. Ini zaman Nabi sudah. Gitu. Nanti di zaman Khulafaur Rasyidin, kuasa lagi sampai Persia, sampai wilayah Romawi, sampai ada sebagian wilayah Romawi kan, Persia, Iran, Irak, gitu ya. Wilayah Romawi diantaranya Syam, ya. Wilayah Romawi, Palestina dibebaskan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian di masa Bani Umayyah, setelah Khulafaur Rasyidin, ada sampai ke Afrika terus gitu. Afrika Utara itu, Libya, Maroko, terus nyebrang ke atas, ya, kemana? Andalusia, atau Spanyol, ya Spanyol. Allahu Akbar. Sehingga kalau dihitung jumlah negara-negara yang dalam wilayah kepemimpinan kekuasaan Islam pada waktu itu lebih dari 50 negara. Nah ini
cikal bakalnya adalah negara Madinah yang dibentuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.